Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pemuli, Ibu Raja Elvi Zahara, SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ajmain SSIGR selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara penerapan dan diseminasi budaya positif oleh Bapak Ajmain SSIGR CGP Angkatan 11 tahun 2024. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Risma Deswanti SHUM. Kepadanya disilakan untuk berdiri, dimohon untuk berdiri. Dipersilakan untuk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Razim SHP. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita diberikan kesehatan dan juga keberkahan
Alhamdulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbiyal 'aliyyil a'la. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana hikmataka wa subhanaka wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal hal halana ila ahsanil hal halana ila ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa taqwa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma bijahil jalal wa tashaqqa wa sudul qada wa sama'atil hamd wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina sayyidina wa rasulina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'ana dhanban illa ghafartahu walhamdulillah wa rizqahu wa la illa sabartahu wa la illa sabartahu ولا مرض إلا صبرت ولا مرض إلا صبرت ولا حاجة في حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وتحينا جنة الدار والسلام. تبارك ربنا وعليك يا ذا الجلال والوهاب والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا رب الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bengkulu Ibu Raja Elvi Zahara SPD MSI kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi wa bismillahirrahmanirrahim wa bi Muhammadin nabi Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan perpustakaan ini dalam satu agenda yaitu praktek aksi nyata oleh Bapak kita yaitu Bapak Junain dalam program CGP Angkatan yang ke-11. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita selalu diberikan kesehatan. Dan tidak lupa pula kita hantarkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang alhamdulillah semuanya hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini adalah hari agenda yang kesekian, yang ketiga kali ya Pak Junain ya, untuk kegiatan CGP Angkatan yang ke-11. Agenda hari ini adalah mempraktekkan aksi nyata yang selama ini dilaksanakan secara teori, dan hari ini guru CGP kita akan mempraktekkan aksi nyatanya. Kita melihat bersama-sama dan belajar bersama-sama untuk kegiatan CGP 1.
penerapan dan diseminasi budaya positif. Ini nanti akan dipaparkan oleh guru kita, yaitu guru calon penggerak kita, yaitu guru Pak Ismail. Semoga apa yang disampaikan nanti menjadi ilmu untuk kita dan bisa kita terapkan nantinya di kelas kita masing-masing. Ya, itu agendanya. Setelah itu Pak Ismail, ini kan kita video, mungkin videonya nanti skip ya Pak Ismail ya. Ya. Setelah itu kegiatan agenda CGP ini, Ibu merespon secara positif dan Ibu sangat menghargai dan kegiatan ini. Mengapa? Karena kegiatan ini adalah ilmu juga bagi kami di sini, dan kita harapkan setelah ini nanti guru CGP bisa menularkannya ke teman-teman kita, ilmunya ditularkan. Setelah itu dalam 2 hari yang lalu sudah Ibu share juga ke grup wakil kepala sekolah dan disegerakan share ke grup mas guru. Ada pendaftaran untuk CGP tingkat 12, gelombang ke-12. Dan Ibu harapkan hari ini guru kita sudah ada calon CGP. Dan untuk angkatan ke-12 Ibu berharap juga ada dari sekolah kita mengikuti jejak ini. Ya. Setelah itu perlu sedikit Ibu jelaskan, perlu diberi pemahaman bahwa untuk calon penggerak ini jangan salah arti Bapak Ibu. Calon guru penggerak ini bukan berarti Bapak Ibu diwajibkan jadi kepala sekolah. Dengan gara-gara itu Bapak Ibu tidak mau mencalonkan diri menjadi guru penggerak. Tidak. Jadi menjadi guru penggerak ini adalah penunjang prestasi, bukan unsur pokok, tetapi unsur penunjang prestasi kita. Prestasi yaitu di dalam mana? Di dalam ilmu penjiwaan untuk penerapan disiplin yang berkiblat kepada profil Pancasila itu. Jadi Bapak Ibu jangan salah kaprah, jadi guru CGP langsung jadi guru kepala sekolah, tidak. Tetapi bonus apabila Bapak Ibu mau melanjutkan karirnya lebih tinggi, ingin menjadi kepala sekolah, Bapak Ibu sudah punya SIM untuk menjadi kepala sekolah. Ya, jangan gara-gara itu nanti diwajibkan. Tidak, Bapak Ibu takut mencalonkan. Dan saya berharap setelah nanti teman kita selesai CGP-nya, ada teman-teman lain ikut mendaftar untuk CGP gelombang 12 dan Ibu sangat mensupport sekali dan sangat mendukung. Ya, ini nanti bisa sedikit ya Pak ya. Setelah itu juga untuk program CGP ataupun nanti ada program guru sertifikasi itu PPG ya, PPG, CGP, PPG, apa namanya lagi, guru apa lagi namanya, kalian ganda, itu hanya prestasi penunjang, unsur penunjang, bukan unsur pokok. Dan kalau ini menjadi unsur penunjang, yang saya harapkan nanti ke depannya tidak mengganggu pekerjaan unsur pokok kita sebagai pendidik. Ya, jadi untuk kegiatan CGP, PPG, saya berharap tidak mengganggu di dalam unsur pokok kita. Itu makanya setiap kegiatan ini kita ambil di akhir jam terakhir. Dan mungkin ke depannya nanti seandainya guru-guru kita masih ada juga lolos di PPG atau di CGP ini, dan Ibu berharap juga tidak melalaikan jam siswa. Kemungkinan ya kita ambil jam pulang sekolah di hari Jumat jam 2, atau juga boleh kita lakukan pada hari Sabtu seperti halnya yaitu
NGMP dan tidak mengganggu jam pembelajaran. Mengapa? Kita maunya di sebelah kanan untung, di sebelah kiri juga untung, dan tidak karir Bapak Ibu tidak terhambat, dan juga prestasi kita sebagai bidang, sebagai guru tenaga pendidik juga tidak menghambat untuk pendidikan. Ya, itu untuk kedepannya. Oke, ya ini boleh di-skip Pak Bu. Skip aja nanti ya. Setelah itu, ini di luar dari agenda CGP kita. Hari ini ada CGP Asinata, setelah itu bergabung dengan Kompel ya, lainnya. Kita gabung dengan Kompel kita. Kebetulan seiring Kompel ini juga intinya, jadi sama-sama, jadi dapat 2 sertifikat ya. Cuman Pak Main kita belum membuat cap. Hari ini silakan Pak Main untuk membuat capnya. Kalau setelah selesai ini, boleh nanti sekretaris silakan rancang seperti apa bentuk dari sertifikatnya dan bisa digunakan oleh teman-teman kita. Ya, itu yang untuk Kompel dan CGP. Itu untuk kegiatan besok ini perlu dibuka, perlu ya. Oke, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan CGP 11 dengan agenda aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bapak kita Pak Jumain untuk budaya positif pada tanggal 21 kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini boleh di-cut ya. Besok agenda kita, kegiatan ini bukan Fear Day, hari bebas. Apa namanya Free Day? Ya, Free Day, bukan hari bebas, tetapi disebut namanya Sport Day, hari olahraga. Ya, Sport Day, bukan hari bebas, tak boleh hari bebas. Ya bisa-bisa kita pakai berenang di sekolah. Jadi besok agendanya Sport Day, artinya hari olahraga. Betul tidak Pak bahasa Inggris? Pak Indra namanya Sport Day. Karena itu dalam bahasa Inggris. Nah, jadi besok kita pakai baju olahraga, silakan di koordinator dengan Pak Irka, dengan Ibu Ainul. Setelah itu yang disampaikan, Ibu mengingatkan kembali untuk PNN, modul kita di PNN belum ada yang mengirim. Batas waktu kita sampai 31 Agustus. Silakan modulnya dikirim. Satu kali pertemuan itu nanti yang akan kita supervisi ke lapangan. Ibu mengingatkan kembali, jangan sampai meleset tanggalnya. Silakan lakukan kontraknya tanggal berapa mau supervisi. Ya. Selanjutnya modulnya, kalau kemarin modul Ibu tidak mengecek benar atau salah, Ibu anggap benar semuanya. Benar semua modulnya. Tetapi sekali ini Ibu mau yang super benar. Kemarin sudah benar, tetapi yang sekarang ini Ibu minta yang super benar. Nah, bagaimana Bu super benarnya? Kita belajar sama guru CGP kita. Silakan bertanya sama guru CGP. Kalau memang Bapak Ibu tidak mau bertanya dengan guru CGP, silakan buka di PNN. Belajar secara otodidak. Ibu juga belajar secara otodidak. Walaupun kita tidak guru CGP, Ibu belajar di situ. Makanya Ibu bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, jadi batas waktu kita sampai 31 Desember. Yang belum sinkron, yang masih di tempatnya dulu, silakan di tempatnya dulu. Bagaimana siklusnya tempatnya kita tidak tahu seperti apa. Karena sampai saat sekarang ini pun untuk kepala sekolah masih kinerjanya masih simpang siur. Ya, kita lalui aja sama-sama. Jam 4 kosong yang untuk di PNN. Setelah itu untuk
Kemudian silakan Pak Mainnya capnya didesain mau dipesan sama Ibu Nurmi boleh, atau Pak Main sendiri yang bikin boleh, nanti bagi kwitansinya sama Ibu Nurmi. Selanjutnya satu kali lagi kita sampai 90 menit. Oke. Satu lagi kita akan mengikuti lomba bahasa. Lomba bahasa ini berarti yang terlibat guru bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ya, nanti apabila sudah ditunjuk tim-timnya, nanti baru kita saling berkoordinasi. Ya, mainnya Ibu kita sedikit waktunya. Lomba bahasa ini kemarin sudah kita koordinasi dengan Bu Elma. Sebenarnya tidak memenuhi syarat Bu Elma, tetapi apa salahnya kita masuk ke lomba ini jangan menunggu menangnya. Yang penting nama kita sudah muncul di permukaan. Menang kalah nanti dulu. Kalau tidak seperti itu orang tidak mengenal sekolah kita, apalagi sekolah kita sekolah baru. Mengapa Ibu menantang ini dan tertantang oleh Ibu yakin Bapak Ibu di sini adalah bisa untuk melaksanakan ini. Bapak Ibu mempunyai modal, bisa. Jangan kita tidur. Ibu, saya tidak mau Bapak Ibu tidur lagi. Mulai lagi bergerak. Kemarin yang untuk kesiswaan sudah turun membuktikan. Saya bukan meminta menang, tapi sudah tampil dan cukup. Menang itu bonus saya dan kita. Setelah itu cepat tepat juga kita alhamdulillah masuk lagi gelombang 1. Kalau masuk 10 besar, anak ini akan kita berangkatkan ke Pekanbaru. Itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Ya. Sekarang ini yang ditantang adalah untuk berbahasa. Ini adalah tingkat nasional. Hadiahnya 25 juta. Jangan hadiahnya, pikirkan yang penting nama sekolah kita masuk ke rank itu. Itu Ibu harapkan. Ya. Jadi Ibu tunjuk kepanitiaannya dan kita saling koordinasi. Mulai besok kita sudah meraba-raba. Hari besok orang itu sudah bekerja. Oke, yang pertama koordinator penanggung jawab untuk lomba ini yaitu Ibu Arini Dwi Julianti. Dia koordinator utama. Setelah itu pembuatan artikel yang sudah ikut lomba kemarin saya Ibu libatkan ganti-gantian kita. Yang bikin baju seragam saya Ibu libatkan, baju plastik saya Ibu libatkan ganti-gantian. Ya, pembuatan artikel yang sebanyak 700 kata Ibu amanahkan kepada Ibu Nurmi, Ibu Elma dan Ibu Dwi. Nah, karena apa Ibu Elma, Ibu Dwi ini guru bahasa dan Ibu Nurmi Ibu minta semua pikirannya juga. Ya, selanjutnya untuk foto-foto kegiatan sampai foto hari ini sudah masuk ke dalam untuk lomba. Jadi kegiatan Pak Main tadi kita masukkan ke lomba juga tingkat nasional. Ini bukan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Untuk pengambilan foto, Ibu minta Ibu Nurmi dengan Ibu Nurmi cukup. Ibu Sari, bukan Sari. Ibu Sari foto-foto salah. Ibu Sari salah sebut. Ibu Sari dan video mulai hari ini videonya walaupun Pak Main menggunakan Ibu Wanti atau siswa, nanti videonya diminta dari Pak Main video hari ini. Kegiatan Pak Main kita masukkan ke situ langsung ke tingkat nasional. Ya. Pembuatan video Ibu amanahkan kepada Pak Indra karena Pak Indra guru bahasa Inggris. Video. Jadi Pak Indra mulai dari video IHT masukkan. IHT kemarin minta sama Ibu Sari dengan Bu Ani. Video, foto-foto. Setelah itu video ini juga diamati juga oleh sama Ibu Ade. Tidak bisa Pak Indra sendiri. Ibu Ade sebagai koordinator semua pekerjaan R3 video Ibu Ade yang handle juga. Melihat bagaimana sudah kesiapannya. Editing video Ibu serahkan kepada Ibu Sari dan Ibu Ica. Editing videonya Ibu tidak melibatkan Pak Main karena Pak Main dia fokus ke DGP-nya. Kegiatannya yang kita ambil. Oke. Yang untuk membuat foto
dan Instagram. Kita masuk ke YouTube. YouTube gunakan akun ibu, akun sekolah. Gunakan akun ibu, akun sekolah. Ibu serahkan kepada Ibu Ika dan Ibu Catur buat YouTube-nya, diunggah ke YouTube. Setelah diunggah nanti baru kita kirim ke alamat emailnya. Instagramnya juga, nah itu dipersiapkan. Batas waktu kita terakhir mengunggah di bulan Desember yaitu tanggal 26 Desember. Tapi sebelum mengunggah nanti kita rapatkan lagi, kita feedkan lagi ke dalam tim-tim kita yang terlibat di dalamnya. Bagaimana Bapak Ibu? Siap untuk menerima tantangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau? Pak Indra? Oke. Walaupun di sini ada satu kelemahan kita. Kelemahan kita yaitu nanti terlibatnya siswa. Siswa itu harus mengikuti program UKBI. Ya, program UKBI. Kita tidak punya program UKBI, guru juga tidak punya, tetapi tetap kita membuat. Itu penilaiannya biar orang kementerian yang menilainya. Karena mengapa? Kita termasuk tergolong sekolah baru. Kita ingin maju, jangan menunggu syarat yang penuh, tapi kita maju. Oke? Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berbagilah ilmunya kepada kami yang belum CGP. Ya, kalau memang ada kurang menurut Bapak Ibu silakan kritik langsung. Ya Bapak ya, karena orang CGP ini siap dikritik luar dalam untuk membangun pola dan mindset guru CGP-nya. Oke, ini dapat Ibu sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Raja Elvi Zahra SPD MSI yang telah menyampaikan sambutannya pada hari ini. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ajmain SSIGR CGP Angkatan 11. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tempuling, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Majelis Guru, peserta
diseminasi pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula perpustakaan SMK Negeri 1 Tempuling ini. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, di sini kali ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan penerapan diseminasi budaya positif. Ya, budaya positif di lingkungan SMK, khususnya SMK Negeri 1 Tempuling. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ini ada kesepakatan forum diseminasi. Ya, silakan. Ini saya ada contohkan 2 poin. Yang pertama yaitu menghargai siapapun. Jadi nanti siapapun yang akan berbicara, mengungkapkan pendapatnya, kita wajib mendengarkan. Ya. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi dari mulai sesi pertama sampai sesi terakhir, sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita diskusikan kegiatan kita ini terkait dengan budaya positif. Baik, kira-kira Bapak Ibu apalagi yang perlu ditambahkan kesepakatan pada forum diseminasi pada siang hari ini? Mungkin ada tambahan dari 2 poin itu. Mungkin misalnya boleh makan minum yang penting teratur. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Oke, sepakat. Kira-kira ada lagi nggak? Tuan Bu? Berkata sopan, ya baik. Jadi setiap dalam kegiatan ini kita selalu menggunakan kata-kata yang bijak ataupun yang sopan. Ada lagi? Nah, saling berkolaborasi. Oke, sebelah sini ada tambahan? Cukup? Oke, baik. Nah, sebelum acara ini, sebelum kita masuk ke materi, mari kita senyum selama 30 detik. Karena ini memang jam-jam kronis, Bu. Ya, ini jam ini sudah, kalau jam-jam segini kan jam kronis. Makanya untuk merefresh energi kita saya mengajak 30 detik senyum. Senyum itu juga merupakan ibadah, ya, menurut agama percaya kita. Baik, Bapak Ibu silakan berdiri. Ya, berdiri berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan. Ya. Apa? Berdiri berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan. Cari pasangannya berhadap-hadapan. Hah? Enggak. Jadi berhadap-hadapan, oke, mulai, silakan. Nah, oke, saya hitung ketiga. Silakan Bapak Ibu senyum sesenyum-senyumnya kepada lawannya. Boleh tampakkan gigi, ya, sumringah, ya. Oke, bisa dimulai. Oke, 1. Oke, 1 belum. Oke. Jadi senyum yang seluas-luasnya. Jadi mungkin dari pagi kita sudah capek, makanya senyum kita kurang dari pagi. Nah, inilah kita mengekspresikan senyum kita. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas
terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah, ya. Nah, saya akan bertanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini di sini saya tidak menggurui ataupun bukan berarti saya pintar di sini, tetapi ini merupakan salah satu kegiatan yang diberikan oleh Balai Guru Penggerak, bahwasanya PGP itu harus memberikan ataupun menjadi narasumber di acara Infos Training atau sekarang disebut dengan diseminasi. Ya, jadi bukan berarti saya pintar, bukan berarti saya menggurui. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian mungkin lebih pintar daripada saya. Namun ini salah satu tugas yang diberikan kepada saya, yaitu aksi nyata menerapkan, menyampaikan terkait dengan budaya positif. Nah, di sini saya akan berdiskusi Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih yang disebut, yang dimaksud dengan budaya positif? Baik, mungkin ada yang bisa memberikan penjelasannya atau mungkin pengalaman terkait dengan budaya positif. Baik, izin menjawab Bapak. Untuk budaya positif ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah atau kebiasaan yang berpihak kepada murid. Cukup, mengapa Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan atau menambahkan untuk Ibu Arini? Baiklah, saya coba untuk menambahkan budaya positif itu gimana. Mungkin bagi saya budaya positif itu perkembangan murid yang menjadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab kepada kita para guru dan teman sebayanya. Sekian jawaban dari saya. Baik, benar sekali ya Bapak Ibu, budaya positif itu di sini. Nah, adapun tujuan kita terkait dengan diseminasi budaya positif ini, yaitu aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah, ya, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, inilah tujuan diskusi kita pada siang hari ini. Nah, di sini sekurang-kurangnya ada 6 poin terkait dengan dalam penerapan budaya positif. Ada 6 poin yang harus diterapkan jika ingin menerapkan budaya positif. Nah, ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep dari 6 ini. Yang pertama, disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kira-kira disiplin positif itu seperti apa? Ini Bapak-bapaknya ini. Kalau menurut saya pengertian disiplin positif itu adalah bagaimana cara kita menanamkan disiplin kepada siswa. Kita yang memberikan contoh. Jika kita ingin
siswa kita disiplin waktu misalnya, kita yang mengajarkan untuk datang ke sekolah tepat waktu, sehingga menjadi kebiasaan kepada siswanya juga untuk mencontoh dari gurunya. Ya. Baik, ada tambahan dari Bapak Ibu yang lainnya terkait dengan disiplin positif? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Dalam pemahaman saya, disiplin positif ini memberikan semacam teguran yang mengarah kepada perubahan menjadi lebih baik. Contoh, misalkan untuk yang terlambat melakukan sebuah perubahan melalui dipanggil secara mandiri, dan kemudian mereka dapat berjanji, namun tidak diberikan hukuman yang memberatkan sebelah pihak, khususnya peserta didik. Karena tidak itu, jadi memberikan pandangan positif kepada mereka tanpa memberikan hukuman atau sanksi. Oke, kita lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi disiplin positif ini ada beberapa poin. Yang pertama itu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, ya, dan juga menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu digembleng untuk bertanggung jawab, kemudian juga menumbuhkan kesadarannya pelaku kesalahan itu menyadari dari diri dia sendiri. Ya, itu yang pertama. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, ya, diri kita baik maupun anak yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi untuk melakukan sesuatu itu dia harus mengontrol diri, dia harus menyadari dari diri sendiri. Nah, kemudian disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi kegiatan apa yang dia lakukan itu dia memang berdasarkan motivasi dari dia sendiri gitu loh, bukan pengaruh ataupun bimbingan dari seseorang, tapi dari dia sendiri, bukan akibat paksaan ataupun bukan mengharapkan pujian, ya, apalagi imbalan, tetapi lebih kepada motivasi dari diri sendiri. Kemudian ini ada sesuai dengan proyek profil Pancasila. Ini ada 6, ya Bapak Ibu, ada 6 karakter yang ada pada disiplin positif. Yang mana yang pertama itu tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu mungkin tahu semua, ya. Kemudian mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan terakhir bernalar kritis. Saya rasa ini sudah mencakup semua, ya, ke-6 ini. Jika misalnya seandainya anak kita itu suka menolong, berarti masuk mana kira-kira? Kalau suka menolong masuk ke gotong royong. Jika anak ini dia lebih inovasi, maksudnya mana kira-kira? Maksudnya ke kreatif dan sebagainya. Mandiri, itu. Masuk kita ke poin 2, ya. Poin 2 itu motivasi perilaku manusia. Ada nggak yang bisa menggambarkan maksudnya di mana ini? Motivasi perilaku manusia. Ya, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini maksudnya motivasi perilaku manusia, contohnya ya Kak. Contohnya seperti ini Pak. Kalau saya cuma ngasih contoh nih, misal kita sebagai guru mengapresiasi hasil kerja anak, biar apa? Biar dia termotivasi sehingga dia bertanggung jawab atas kerja dia sendiri. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Ayo Kak.
motivasi perilaku manusia menurut saya adalah dorongan yang datang dari manusia untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi semuanya betul ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi perilaku manusia itu 3 kategori ataupun 3 golongan. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 kategori ataupun ada 3 tingkatan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jika seseorang siswa kita ini termotivasi untuk belajar, tetapi siswa kita ini ternyata dia hanya takut dihukum atau mereka itu merasa ketidaknyamanan, mungkin selalu dimarahi sehingga dia termotivasi untuk belajar. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi memang ada siswa kita juga dia termotivasi ketika dia mendapat imbalan ataupun pujian, mungkin dari teman ataupun dari gurunya, baru mereka akan melakukan. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka bahwa percaya termotivasi dari diri dia sendiri. Saya akan melakukan ini karena saya memang selayaknya seorang pelajar itu melakukan hal ini gitu. Ya. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia ini kira-kira yang paling bagus yang mana kira-kira? Tingkatan yang mana? Dari 3 motivasi perilaku manusia menurut saya nomor 3 itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi tingkatan ini berdasarkan urutan. Nomor 1 itu, nomor 2 dan nomor 3. Dari ketiga urutan ini yang paling bagus ditanamkan kepada anak peserta didik kita maupun kepada diri kita sendiri, yaitu berdasarkan dengan menghargai diri sendiri atas apa nilai-nilai apa yang kita percaya itu benar, timbul dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke poin ketiga ya, terkait dengan budaya positif ini, yaitu keyakinan atau keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukan ya di kelas keyakinan. Nah, sedikit Bapak Ibu, kenapa di sini keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Ya kan? Nah, kenapa harus keyakinan? Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan kenapa harus keyakinan? Jadi Pak, kalau keyakinan itu melibatkan 2 pihak. Kalau untuk kelas misalnya guru dan siswa. Kalau untuk ruang lingkup sekolah melibatkan guru, kepala sekolah dan siswa. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh wewenang sekolah. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan? Nah, di sini keyakinan. Nah, namanya yakin itu timbul dari diri kita sendiri, itu bedanya. Kalau aturan itu kan sudah diatur. Nah, kalau keyakinan itu timbul dari diri sendiri. Misalkan kita diajarkan untuk berperilaku jujur. Nah, jujur itu kita yakin dalam diri kita sendiri, maupun misalkan kita menghormati orang lain. Nah, itu juga berasal dari diri kita sendiri, bukan melalui aturan. Kemudian tanggung jawab itu juga kita diajarkan tanggung jawab. Kita yakin bahwasanya tanggung jawab itu harus kita lakukan, ya. Jadi bedanya itu keyakinan. Baik, benar sekali. Kasih aplaus dulu temannya. Teman kita nih Pak Indra. Jadi keyakinan, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada peraturan memakai helm.
pernah dengar peraturan memakai helm? Kira-kira keyakinan apa yang terdapat dalam peraturan itu? Atau nilai-nilai apa yang terdapat dari peraturan untuk menggunakan helm? Betul sekali. Jadi keselamatan. Kemudian ada peraturan larangan untuk merokok. Kira-kira keyakinan apa yang terdapat di dalam itu? Oke, membahayakan paru-paru. Berarti masuk keyakinan kesehatan. Nah, jika kita lihat peraturan, ini masuk kepada keyakinan langsung, keyakinan. Jika tadi larangan peraturan memakai helm itu peraturan, nilai kebajikannya itu adalah keselamatan. Nah, inilah yang disebut dengan keyakinan. Silakan, Bu. Baik, Bapak Ibu, ini keyakinan sekolah ataupun kelas. Yang pertama itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid seperti yang disampaikan dengan Ibu Wanti tadi. Jadi kita ini selaku guru harus berperan, bukan hanya kepala sekolah yang ikut andil dalam penerapan keyakinan sekolah ataupun kelas. Jadi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal. Ya, universal yang mudah diingat dan dipahami. Jadi kita buat kesepakatan itu mudah diingat dan mudah dipahami. Jangan sampai yang kita buat itu kita sendiri bingung bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita menerapkannya. Kemudian harus diterapkan di sekolah. Jadi boleh diterapkan di kelas, boleh diterapkan di sekolah. Jadi ketika di kelas, boleh Bapak Ibu misalnya mengajak anak murid, baik anak-anak, bagaimana kita mengadakan kesepakatan kelas, ya, supaya kelas kita ini sesuai dengan keinginan kita, mungkin rapi, bersih, aman. Jadi kesepakatan itu dibuat bersama. Jika anak itu melanggar, sampaikan. Kalau kalian melanggar, tentu kalian melanggar kesepakatan sendiri. Jadi bukan kita yang membuat kesepakatan ataupun keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh kasus ya, pembuatan untuk keyakinan kelas, tapi ini tidak jelas ya. Coba di sini saya silakan Bapak Ibu diminum. Ya, ini tadi masuk ke peraturan kelas ya. Ini ada peraturan kelas. Oke, baik, Bapak Ibu dijelaskan. Nah, bukan ya. Itu sudah. Nah ini. Ini Bapak Ibu ada beberapa contoh ya yang bisa diterapkan di kelas bersama dengan anak siswa kita di kelas. Yang pertama di sini bekerja sama, kemudian menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya, datang tepat waktu, kemudian dia juga saling menghargai. Ya, ini bisa dituangkan dalam kesepakatan. Jadi anak-anak itu kita pancing, anak-anak kira-kira kelasnya maunya seperti apa. Jika anak-anak itu kan mengatakan, Pak, kami pengen ada tempat kami itu hal wajar. Itu masuk kepada
kesenangan anak. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi boleh tampung aja. Nanti setelah kita tampung baru kita simpulkan. Kemudian di sini ada rasa hormat, saling menghormati, saling bekerja sama, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Ini ungkapan anak-anak, bukan ungkapan seorang guru ataupun dari kita pendidik, tapi anak kita yang menuangkan kesepakatan ini. Kemudian, Bapak Ibu perlu sedikit kayaknya, ya, karena ngantuk banyak main HP nya saya. Jadi, baik Bapak Ibu, tolong tangannya ke atas. Maka, jadi makanya banyak masih itu banyak blank. Jadi ini sebenarnya banyak kita mencontoh daripada ini perlu sampaikan bahwasanya anak-anak kita ini banyak mencontoh daripada mendengar. Ketika kita sampaikan tangan ke atas, lalu dia mencontoh ke depan, harusnya kan ke atas. Baik, semuanya berdiri. Ya, kita akan speaking bernyanyi sambil berjoget biar fresh. Siap ya Bapak Ibu? Siap? Ya, kalau siap kita putar. Nggak di videoin ya Bu ya? Joget semua ya. Videoin? Sambil bernyanyi. Oke, sambil bernyanyi.
terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa sih kebutuhan manusia? Anda makan, pakai cinta betul. Oke, kita bahas bersama ya. Nah, ini pernyataan ya, ini ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebajikan atau melanggar aturan, ternyata siswa kita ini tidak terpenuhi dengan kebutuhannya. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Setuju enggak? Ketika anak kita melanggar kebajikan atau melanggar peraturan, ternyata dia tidak terpenuhi kebutuhannya. Gimana kira-kira? Pendapat? Ini pernyataan. Oke, bingung ya. Jadi kita bahas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama bertahan hidup. Ya, semua orang harus bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Betul? Ada yang tidak butuh kasih sayang di sini? Oke, betul. Kemudian penguasaan, kebebasan, ya kan? Semua orang yang bebas, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, ya, kesenangan. Makanya tadi kita sedikit karena senang semua. Oke, ini ada studi kasus ya, Bapak Ibu. Jadi studi kasus termasuk tadi yang saya lakukan pagi tadi itu menjadi sengaja saya ambil secara secara alami. Tiba-tiba nanti itu ada saya akan mendapatkan tanggapan melalui wawancara tersebut di diseminasi berikutnya di tahap 2. Jadi ini ada studi kasus Ibu Sulaika ini seorang wali kelas 9. Jadi sempat viral sebenarnya di saya kasus ini, sempat viral, makanya saya angkat cari beritanya di Google. Jadi 9 menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yang mana bernama ini nama samaran namanya Tommy. Tommy ini sudah beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Tommy ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Tommy ini dia mengambil bekal temannya itu secara paksa. Kemudian jika menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya. Kemudian menurut kita ini, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Oke, silakan. Ibu Sulaika ini kan ada anak muridnya ini selalu bikin gula bekal temannya selalu dimakan. Nah, secara paksa gitu kan. Nah, kira-kira dalam soal ini apa yang kita seorang pendidik ya, seorang pendidik ini bagaimana kita mengatasi anak ini kita sebagai pendidik. Nah, kira-kira tentu si Tommy ini punya alasan. Kira-kira apa sih alasannya dia? Baik, terima kasih kepada Pak Ismail. Ini mungkin menurut saya ya Pak ya, Ibu Zulaika ini sebagai wali kelas, dia menemukan siswanya ada berbualingan, yang satu suka mengambil punya temannya, ibaratnya mungkin merampas, memaksa. Jadi sebagai kalau menurut saya nih, Ibu Zulaika ini harus mencari tahu dulu kenapa anak tersebut
suka mengambil dan memaksa mengambil barang temannya. Terus Ibu Zulaika sudah mencari tahu misalnya karena mungkin posisinya si Tommy ini orang yang tidak berpunya kah, ataupun dia memang unsur kesengajaan saja kah. Nah, kalau misalnya menemukan dia memang tidak punya, berarti Ibu Zulaika ini harus menasehati, kalau ibaratnya itu meminta barang itu jangan seperti itu. Seharusnya kita sebagai guru membilangkan ke anak tersebut, mintalah barangnya, kalau kita mau saya boleh ya minta buahnya. Jadi temannya tadi ya ini ambillah. Kalau secara paksa mungkin saya teman sesampingnya itu tadi kira-kira dipaksa tuh rasanya kayak enak. Nah, jadi tanggapan untuk wali kelasnya mencari informasi dulu kenapa dia bersikap seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Suryani. Baik, Ibu Suryani, ada tambahan Bu nanti? Ya, baik. Jadi kita kembali ke kasus pertama, ya, yang mana kebutuhan dasar manusia tadi ada di 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, apa yang dilakukan oleh kasus Tommy ini ada beberapa persepsi pendapat ya dari berbagai macam pendapat. Yang pertama, karena dia lapar, si Tommy ini lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, itu sebenarnya alasan kenapa Tommy melakukan hal itu. Jadi kebutuhannya tidak terpenuhi. Makanya tadi saya pernyataan ini tadi ini dan di atas ini pernyataan ketika ada seorang murid melakukan hal yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan peraturan, sebenarnya anak itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Oke, baik. Kemudian ada alasan yang kedua, karena dia jadi merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Ya, ini alasannya. Kemudian temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, lalu gurunya menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga besok ya dipotong bekal sama orang tuanya. Maka terpenuhilah bertahan hidup, tetapi ini masih kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Kenapa tidak dibuatkan bekal? Iya kan? Nah, ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga yaitu karena temannya menjadi takut ya dengan dia dan menuruti keinginannya. Sedang kebutuhan mereka yang Tommy penuhi yaitu kekuasaan. Jadi dia merasa kuat, merasa hebat, bisa mengalahkan temannya, bisa mengambil bekal temannya, maka terpenuhilah kebutuhan kekuasaan. Kemudian alasan ketiga yaitu merasa bosan. Ya, merasa bosan dengan bekal yang selalu itu aja dibekalkan oleh orang tuanya. Nah, jadi kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh si Tommy yaitu kebebasan. Nah, yang kelima yaitu karena dia melakukan karena iseng aja sebenarnya si Tommy ini iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Jadi dengan iseng ini dia merasa membuat dia senang, jadi maka terpenuhilah kebutuhannya yaitu kesenangan. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ya, jadi ada beberapa poin untuk penerapan budaya positif, diantaranya yaitu posisi kontrol restitusi. Ada yang paham Bapak Ibu terkait dengan kontrol restitusi? Posisi kontrol restitusi. Baik Bapak Ibu, ini ada 5 ya, ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, guru ini sebagai penghukum. Yang kedua
adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru juga bisa sebagai teman. Jadi memang ada siswa kita ini gurunya menganggap siswanya sebagai teman. Kemudian ada juga guru sebagai pemantau. Ya. Dan yang terakhir guru ada sebagai manajer. Ya, kira-kira seperti apa sih 5 posisi kontrol ini? Mari coba kita bahas. Nih, di sini kita lihat ya. Di sini ya, penghukum itu ya, dari 5 posisi kontrol tadi itu ada yang pertama penghukum. Nah, guru biasanya selalu menghardik, ya, selalu menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk. Nah, ini ciri khas guru yang penghukum, ya, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir, ya. Kemudian mungkin guru itu mungkin selalu biasa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakanlah. Nah, ini ciri khas guru penghukum. Kemudian apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan itu tentu anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, dan juga anak ini cenderung untuk berbohong, ya, untuk menutupi kesalahan. Kemudian murid tentu akan menjawab, ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ada nggak murid kita seperti itu? Ada. Oke. Jadi kemudian apa dampak pada murid? Yaitu tentu akan mengulangi kesalahan, mengulangi lagi karena dia terbiasa, ya kan? Kemudian yang kedua, guru itu pembuat merasa bersalah, ya. Nah, ciri-cirinya biasanya itu selalu berceramah dan mengatakan seharusnya kemarin kamu ini datang. Nah, kemudian perkataannya, karena kamu ini menjadi kecewa. Nah, ini kata-katanya biasanya ciri khas guru membuat merasa bersalah. Kemudian kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, ini. Kemudian ya tentu hasilnya imbasnya kepada anak itu akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian menyangkal, saya tidak gitu bu, kan tadi melakukan. Kemudian berbohong, ya. Kemudian anak ini akan mengatakan maafkan saya, tapi ya bisa dilakukan lagi. Nah. Kemudian ada juga guru sebagai teman. Jadi siswa itu dianggap teman. Ya, biasanya kalau sebagai teman ini itu membuatnya alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan membela siswanya ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya anaknya terlambat, datang dia kita terlambat, motor sepeda motornya bocor. Nah, karena dia menganggap teman gitu loh, membela gitu loh. Ini ciri khas gurunya ya. Kemudian ia akan mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah saling membantu. Nah, ketergantungan antara siswa dengan murid. Jika anak ini gurunya tidak datang, maka siswa ini merasa kehilangan. Ya, kenapa sih ibu Surani tidak datang gitu kan? Gitu loh. Tidak ada yang melindungi ataupun temannya. Kemudian apa yang menjadi dampak negatifnya, yaitu anak ini akan lemah ternyata Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap bahwa sebagai teman itu bagus. Ya, anak itu akan menjadi lemah dia, tidak mandiri, ya, karena selalu dibela oleh temannya tadi, guru tadi. Kemudian ketergantungan, ya. Kemudian di posisi pemantau, ya, coba kita lihat di posisi pemantau. Itu pemantau ini menghitung dan mengukur. Jadi mengukur perilaku anak itu. Nah, itu pemantau loh. Jadi kalau misalnya dia dipanggil, ada buat anak itu bersalah, harus tanya, kamu peraturannya apa? Nah, itu pemantau. Nah, berapa kali kamu melakukan kesalahan itu? Kemudian apa yang dampak negatifnya?
menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir, guru itu di posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi manajer ini dia langsung melakukan pertanyaan. Jika terlambat, kenapa kamu terlambat? Ya kan? Tidak langsung menghardik. Jika terlambat, misalnya Ibu Ika ini misal, Bu Ika ini ada siswa datang itu terlambat, kamu terlambat, keliling lapangan 100 kali, tanpa memvalidasi dulu kenapa terlambat. Nah, ini manajer. Kemudian apa yang kita yakini atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi tanya sama anak itu, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan? Ini terbukti ya Bapak Ibu. Ini kemarin saya contohkan ya maksudnya, ketika anak itu datang terlambat, 2 siswa, posisinya kalau nggak salah kemarin itu memang hampir jam 9 Pak ya, jam 9. Jadi saya ini mau praktekkan ya. Jadi mau mempraktekkan posisi guru setelah manajer. Jadi saya dan anak siswa itu, saya tanya, kamu tahu kenapa kamu menghadap sama Bapak? Tahu Pak. Kenapa? Karena kami terlambat. Berarti dia sudah merasa bersalah. Tanpa kita harus menghakimi, kamu terlambat loh. Tidak. Nah, jadi saya tanya, jadi kira-kira agar kamu tidak terlambat lagi, apa yang kamu harus lakukan? Saya akan tidur cepat bahkan tidak lagi main handphone. Makanya saya tuangkan nanti, saya tampilkan di sini video dan saya akan tampilkan juga. Itu sebenarnya inspirasi dari sini gitu loh. Saya tidak lagi berlarut-larut menggunakan memainkan handphone dan akan saya cepat tidur gitu ya. Oke, sejak saya bilang. Jadi sekarang untuk menebus kesalahanmu, kira-kira kamu apa yang kamu lakukan? Apa yang menurut kamu yang perlu kamu lakukan? Saya mencuci WC Pak, atas inisiatif dia sendiri. Makanya saya sampaikan kemarin, mungkin pendengar ya. Ya, saya tak menyuruh loh. Saya tak menyuruh anaknya cuci WC, tapi kemauan dia sendiri akan melakukan cuci WC. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu, ya, kita sebagai seorang guru datang anak itu kita menyuruh menyuci WC, kira-kira hal wajar atau tidak? Siswa kita ini menyuruh siswa kita untuk membersihkan WC. Kira-kira kita ini kan guru menyuruh siswa kita ini membersihkan WC, kira-kira hal wajar atau tidak? Ya, tidak. Kenapa Pak? Sudah alasannya? Karena hubungannya kurang sesuai gitu. Ya betul. Berarti nilai-nilai kebajikan tidak masuk ke sana. Seandainya kalau kita balik, anak kita, ya, anak kandung kita disuruh sama orang lain cuci WC, bagaimana perasaan kita? Iya kan? Nah, ya. Ya betul. Cuman mungkin caranya yang perlu kita perbaiki, ya. Seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi tidak kita menyuruh, tapi inisiatif anak itu. Kata Bapak kan tanpa di saya suruh, dia sudah sadar untuk menyuci WC sendiri. Tapi kan emang sebelum-sebelumnya ya anak itu memang begitu. Ketika terlambat, hukumannya cuci WC. Karena sudah sering terlambat, hafal ya kesalahannya tuh, hukumannya cuci WC gitu Pak. Bukan kesadaran dia, oh saya hukumannya cuci WC. Tidak, karena memang sebelumnya sudah seperti itu. Saya rasa boleh lah kalau hukumannya cuci WC karena terlambat. Cuman kita sebagai penghukum itu harus ikut serta mencuci WC. Ibaratnya kita mengawasi mereka lah kayak gitu. Jangan pula kita menunjuk cuci WC. Kita tidak ikut serta dalam pencucian WC itu. Mungkin kayak gitu lah. Jadi
Ini jelas sekali mencontohkan ya, mencontohkan itu terlibat membantu. Baik Bapak Ibu, di sini di antara kelima ini, ya cerminan seorang guru itu kan ada 5 tadi, ada 5. Kira-kira yang mana yang paling dominan, yang paling bagus lah bisa diterapkan di lingkungan sekolah? Yang pertama tadi sebagai hukum, yang kedua sebagai membuat merasa bersalah. Ketika membuat dia merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau. Kira-kira antara 5 posisi kontrol guru ini, yang mana yang paling dominan ataupun yang paling bagus kita terapkan dalam guru sebagai manajer? Oke, benar sekali ya Bapak Ibu. Kita lihat di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Sebagai manajer itu guru dapat membuat sesuatu bekerjasama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita cari solusinya bersama-sama. Kenapa kamu terlambat? Apa solusinya kamu supaya tidak terlambat? Kenapa kamu menyontek temannya? Apa solusinya supaya kamu tidak menyontek temannya? Ya saya harus belajar, kan gitu. Nah ini sebagai kontrol, sebagai manajer. Kemudian juga posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid sendiri. Jadi mengajarkan kepada anak sendiri pentingnya memanage diri sendiri. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, ini masuk ke segitiga restitusi. Ya. Jadi ini sebelum masuk ke sini, ya, saya akan memperlihatkan video atau selesaikan dulu ya. Oke, selesaikan dulu. Jadi Bapak Ibu, selesaikan materi baru kita masuk ke video. Nah, segitiga restitusi. Ini bahasanya bahasa yang ada yang bisa mengartikan nggak? Bahasa Inggris. Oke, baik Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi ini, jadi yang pertama itu ada ketika kita menghadapi siswa ya yang melanggar aturan ataupun melanggar nilai-nilai kebajikan, yang perlu kita terapkan yaitu segitiga restitusi. Yang mana di segitiga restitusi ini ada 3 poin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah ini kita menanyakan kenapa kamu melakukan hal itu. Tapi yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas yaitu melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Benar nggak? Melakukan kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, namanya belajar, ya itu kita makanya ada yang bilang belajar dari kesalahan. Artinya kalau kita belajar kan nggak mesti harus ngerti. Nah dari kesalahan itulah kita mengevaluasi bahwasanya apa yang kita lakukan itu salah. Nah disitulah timbul untuk diperbaiki. Nah itulah menjadi
ya menstabilkan diri kita tadi. Baik, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi belajar dari kesalahan. Contoh misalnya nih anak terlambat, karena dia sudah terlambat, tentu dia belajar dari kesalahan tersebut. Besok saya harus bangun pagi, berangkat pagi, datang ke sekolah juga pagi. Oke. Yang kedua, menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah satu hal yang manusiawi. Ya. Jadi ini kita harus sampaikan ke anak itu. Jangan langsung kita berkata, kenapa kamu terlambat ini? Jadi kita harus menstabilkan identitas bahwa kesalahan itu memang hal yang wajar. Kita selaku manusia ini memang selalu berbuat salah, gitu kan? Kemudian menyelesaikan permasalahan ini. Jadi menyelesaikan permasalahan itu selesaikan bersama-sama. Kemudian mencari tahu siapa yang benar, bukan mencari tahu siapa yang benar, ataupun mencari kesalahan pada anak itu. Tetapi kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir tadi ada validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat ini validasi yang salah ya. Ini banyak, ada beberapa versi. Kamu pasti punya alasan. Ini validasi yang salah yang tadi saya sampaikan tadi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kemudian apa pentingnya sih kamu melakukan ini? Nah, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak yang melanggar peraturan ataupun nilai-nilai kebajikan. Ini menanyakan keyakinan. Yang terakhir menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi kita harus tanya-tanya sama anak itu bahwa mengaitkan keyakinan dan tindakan yang salah tadi itu. Jadi supaya ke depannya itu lebih baik. Nih ada beberapa nih nilai-nilai percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi jika kita di kelas misalnya sudah membuat kesepakatan nih, tapi anak ini melanggar gitu. Nah, kita harus tanyakan kepada anak itu, apa yang kamu sudah langgar, kesepakatan yang mana kamu sudah langgar. Nah, kemudian kenapa kamu melanggar kan gitu. Nah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk berikutnya saya akan menampilkan hasil dari restitusi penerapan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Bengkulu. Kalau nggak salah itu. Rahmat, tadi Bapak mendengar laporan dari guru PK, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut pengalaman kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah sering Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan Rahmat? Iya Pak. Baik Rahmat, berbuat kesalahan itu manusiawi.
Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Mari kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Rahmat sering datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Rahmat sering datang terlambat? Karena saya sering begadang sebelum sampai, jadi kurang tidur sehingga saya terlambat, Pak. Kamu tahu kayak kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Menurut kamu, kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak, agar membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting. Ya sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah terlambat. Iya Rahmat, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Rahmat, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Aldo? Saya barangkali iya Pak, saya menyebabkan karena saya terprogram ini. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Pak, kalau saya belajar yang jasa saya belajar Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak adalah pekerjaan itu saja. Oleh Aldo, Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu kemarin sampai menekan meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas. Kira-kira menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Ya betul sekali, saling menghormati antar temannya. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi bagian apa yang harus kamu lakukan pada saat sekarang? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Iya, sebenarnya ada tujuannya. Sekarang saya akan kembali ke kelas.
Baik, Bapak Ibu, itu salah satu penerapan segitiga restitusi. Nah, kemudian ini ada video terkait dengan membuat kesepakatan kelas, ya. Ini tapi videonya belum sempat saya edit, jadi kita harus tampilkan juga kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan. Siapa yang bisa menulis? Oke, yang pertama tadi masuk ke kelas depan waktu. Oke, yang kedua apa lagi kira-kira? Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Jadi ada oleh teman-teman juga agar kelas ini selalu bersih. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Apalagi yang ketiga, oke, dan saling menghargai sesama teman. Oke, saling menghargai sesama teman. Selanjutnya, tidak membuat keributan pada saat belajar. Oke, tidak membuat keributan pada saat belajar. Seperti kita mengikuti pembelajaran dengan benar, ya, tidak ribut, tidak pusing, tidak ribut saat yang belajar. Oke. Kemudian apa lagi? Kita tidak dengan jika ada tugas mengerjakan tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. 5 cukup? Oke, cukup. Oke, terima kasih ya. Oke, inilah keyakinan kelas, ya, yang telah kita buat bersama, ya, bukan Bapak yang membuat. Ya. Sekali lagi, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, yang kita sepakati ini adalah nilainya, ya, filosofinya. Jika tadi kita bandingkan, kita sandingkan dengan jika peraturan maknanya itu untuk keselamatan. Nilai adalah keselamatan. Apapun misalnya jika peraturan program itu nilai adalah kesehatan, maka nilai itu yang bisa masukkan dalam keyakinan. Jadi bukan peraturan lagi, tetapi keyakinan. Nah, keyakinan ini bukan dari diri kita, ya, alasannya oh ini loh harus kita terapkan. Ya, jangan sampai kita yang membuat keyakinan baru ini, tetapi kita melanggar. Sepakat? Setuju? Oke, baik. Jika kalian setuju, di sini sudah ada tangan kesepakatan. Oke, siap? Siap. Akan ditandatangani. Oke, ditandatangani. Ini tuliskan nama, di sini ada nama, kemudian ada tanda tangan. Oke. Langsung ke temannya. Baik, Bapak Ibu, demikianlah ini
bagaimana menerapkan keyakinan kelas, diakhiri dengan kesepakatan tanda tangan bersama untuk kesepakatan dari yang kelas, keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, berikutnya bagaimana jika kesepakatan kelas ini dilanggar oleh murid kita, dan bagaimana solusinya kita masuk kepada penerapan diseminasi kedua nanti. Demikianlah Bapak Ibu kegiatan diskusi kita pada hari ini terkait dengan penerapan dan diseminasi budaya positif ya. Dari saya, dari calon guru penggerak angkatan 11, mohon maaf atas segala kekurangan, salahnya dari saya dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.